Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asrafal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Diri kita yang masih sempurna, ada jasmaninya, ada ruhaninya, itu adalah aset kita yang paling besar. Ditambah lagi kesadaran untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, itu adalah sumber daya yang paling besar. Jadi kita punya aset yang terbesar, kita punya sumber daya yang terbesar, dan dua-duanya itu adalah harta karun yang terpendam, yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang. Karena kita masih memiliki keduanya, mari kita berterima kasih kepada Sang Maha Pemilik semesta raya ini dengan memujinya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian meniti ke dalam diri ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Mari kita heningkan cipta kita, hindari konflik antara pengetahuan baru yang akan datang dengan pengetahuan lama yang ada di benak kita. Apalagi kalau pengetahuan itu jelas-jelas tidak berguna dan tidak menyelamatkan kita. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau berguru kepada Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa aku diutus ke semesta ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bukan diutus ke semesta ini untuk menunjukkan keistimewaan beliau sebagai manusia pilihan, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Dan sekolah akhlak yang paling sempurna adalah kehidupan. Nabi Muhammad dilempari batu berdarah-darah. Tidak batunya jadi mantul,
atau batunya itu tidak bisa berbuat apa-apa begitu dan tidak bisa menyakiti. Itulah hukum alam. Para rasul itu mengajarkan hidup yang biasa, bukan mengajarkan hidup yang di luar yang biasa. Kalau kita nonton filmnya para wali, para sunan, yang kita saksikan di situ itu adalah perang, menunjukkan kemewahan, keistimewaan, bisa berjalan dari pohon ke pohon, bisa berjalan di atas air. Jadi seakan-akan mereka itu datang ke semesta ini untuk menunjukkan kehebatan-kehebatan yang di luar manusia biasa. Itu sebabnya tidak salah kalau kemudian banyak sekali orang-orang yang menginginkan keistimewaan itu. Padahal para sunan, para wali yang diajarkan juga sama. Karena mereka kan sesungguhnya para penerus rasul. Yang diajarkan itu adalah akhlak. Kalau mereka kena air ya basah. Kalau mereka kena api ya gosong. Jadi kalau ilmu-ilmu yang seperti sering dibicarakan, katanya para wali itu ingin pergi ke Mekah saja cuman diam, tahu-tahu sudah di Mekah. Bohong itu. Itu sudah melanggar hukum alam. Dan siapa yang melanggar hukum alam itu sudah jelas, ya. Tidak direstui oleh alam. Jadi manusia istimewa itu justru yang bisa menselaraskan diri dengan alam. Jadi jangan cari ilmu supaya enggak mempan di golok. Buat apa? Berarti sudah ada niat dong dalam diri kita. Niatnya supaya orang lain kalau berlaku jahat kepada kita enggak mempan. Kalau niat untuk menjadi orang yang dimuliakan Allah, berakhlak mulia, ya tidak perlu memiliki kemampuan-kemampuan yang semacam itu. Buat apa? Carilah ilmu supaya kita nggak ada yang ngegolok, bukan cari ilmu supaya nggak mempan digolok. Buat apa? Ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kesaktian, ujung-ujungnya adalah ilmu keduniawian. Yang ingin melanggengkan kekuasaan, yang ingin melanggengkan keserakahan, ya biasanya yang ditemui orang-orang yang model seperti itu. Orang-orang yang bijaksana yang mengajarkan bagaimana cara menghadapi kontradiksi dengan kenyamanan yang sama seperti menghadapi yang diinginkan, orang-orang yang semacam itu luput dari pencarian mereka-mereka yang ingin melanggengkan kerakusannya. Inilah yang akan kita bicarakan. Kita akan gali secara mendalam. Itu sebabnya saya mengingatkan, siapapun yang datang ke tempat ini ingin berguru, kemudian sudah ada niatan, apalagi niatan ingin mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan hawa nafsunya, jangan belajar di sini. Karena yang akan diajarkan oleh saya di tempat ini adalah kepasrahan diri yang total kepada Allah. Menyadari bahwa kita dicipta oleh Allah bukan untuk mengatur Allah. Kita dicipta oleh Allah untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Karena kita dicipta oleh Allah bukan untuk tujuan kita, tetapi untuk tujuan Allah. Ya sudah saja, apa yang Allah mau ya ikuti.
Karena semua yang Allah mau pasti itu yang terbaik bagi kita, sekalipun kita saat ini mungkin belum bisa menerimanya karena keterbatasan penglihatan dan pemikiran kita. Tapi Allah yang Maha Cinta tidak mungkin menjerumuskan hamba yang dicintainya. Karena kita dari kecil diajarkan benar salah, dari kecil diajarkan baik buruk, yang disebut dengan Tuhan biasanya yang dikaitkan dengan apa yang kita ingin. Begitu kita mendapatkan yang tidak kita ingin, kita menciptakan gagasan baru yang disebut dengan setan. Jadi gagasan Tuhan dan setan itu gagasan yang diciptakan oleh manusia. Sekali lagi, gagasan tentang Tuhan dan gagasan tentang setan itu yang diciptakan oleh manusia. Manusia sendiri yang menciptakan gagasan itu. Sesuatu yang nikmat disebut saja Tuhan. Sesuatu yang tidak nikmat disebut setan. Sesuatu yang kita inginkan datang disebut saja Tuhan. Sesuatu yang tidak diinginkan datang disebut saja setan. Bukankah begitu dari kecil kita belajar kehidupan? Terus saja menendang dan mencengkram. Yang kita ingin kita cengkram habis-habis, yang tidak kita ingin kita tendang jauh-jauh. Sepanjang hidup kita seperti itu, mau menjalankan ritual agama sebanyak apapun sehari semalam tidak akan mengubah kesadaran kita. Kebiasaan setiap orang, kalau ada yang jahat padanya, dia berlaku jahat yang sama. Orang yang diberi karomah, kalau orang jahat pada dia, dia membalas kejahatan dengan cinta, dengan kasih sayang. Itu karomah. Dari kata karim. Jadi karim itu adalah kemuliaan. Jadi siapa orang yang memiliki karomah adalah orang-orang yang akhlaknya memenuhi akhlaknya Allah yang maha mulia. Jadi orang yang memiliki karomah itu adalah orang yang sudah tahaluk bi akhlakillah, husnul akhlak, dia memiliki akhlak yang sempurna. Nabi Muhammad itu tidak pernah terkenal ya dengan kesaktiannya. Hampir tidak ada cerita dalam sejarah beliau. Dicaci maki oleh orang yang berbeda keyakinan sekalipun, beliau tetap saja menyuapinya, tetap saja berlaku baik kepadanya. Itu karomah. Jadi jangan-jangan kalian sudah dapat karomah itu. Cuman karena kita salah persepsi, menganggap karomah itu adalah sesuatu yang di luar kewajaran, lalu kalian menjadi rendah hati, seakan-akan tidak punya keistimewaan. Ada murid saya dikasih doa sama saya. Setelah dikasih doa diamalkan. Datang suatu saat kepada saya. Apakah saya bisa mematangkan telur, katanya, dengan doa ini? Mematangkan telur yang pakai kompor. Jadi itu pertanyaan sudah terpengaruh oleh paradigma yang keliru. Dikiranya saya mengajarkan yang semacam itu. Saya pernah bergurau, kalau kamu tidak punya saldo, ya kamu harus punya ilmu memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kamu. Dipahaminya itu gaib. Tiba-tiba uang dari rekening orang pindah. Itu nggak belajar dengan saya dengan cermat. Padahal yang saya maksud, cobalah kamu datang ke orang itu. Siapa tahu sedang pegel-pegel. Kamu punya keahlian mijit, tawarkan. Bapak ibu yang punya uang, barangkali bapak ibu punya jasa saya sekarang sudah belajar mijit, akupresur, titik-titik cakra yang mana yang menyebabkan sakit saya bisa alirkan lagi darahnya supaya ngalir dengan deras. Ya sudah mijit, begitu mijit maka uang dari rekening orang pindah ke rekening kita. Jadi saya tidak mengajarkan kegaiban.
Banyak yang salah tangkap memahami kata-kata saya. Dikiranya saya bisa memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kita. Itu penjahat. Itu nggak ada kaitan dengan spiritual. Itu kaitannya dengan keserakahan. Nggak ada kaitan dengan akhirat. Itu kaitannya dengan keduniawian. Dalam perjalanan pencarian spiritual saya sudah memasuki dunia-dunia yang semacam itu. Tawaran-tawaran kesaktian, tawaran-tawaran kanuragan sudah lewat. Dan saya tidak menginginkannya. Datanglah benda-benda yang macam-macam ya. Kalau pegang benda ini maka rambut pun dipotong tidak mempan. Udah lewat yang kayak gitu-gitu. Allahul Nadim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.